Salam semua, selamat pagi di Amerika dan selamat malam di Indonesia. Kita kembali lagi di pengajaran hari Jumat malam ya, di waktu Indonesia dan pagi di Amerika. Kali ini akan kembali lagi bersama dengan pastor kita, yaitu Pastor Tony Muhammad Bastaman, yang kali ini akan membawakan tema. Alah Gus, nggak kedengeran. Oke, temanya adalah jangan takut, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oke, sebelum kita memulainya, kita akan terlebih dahulu buka dengan doa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Putramu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, serta Roh Kudus yang senantiasa menjaga kami, membimbing kami, ya Tuhan Allah kami, tempat kami mengadu keluh kesah kami. Terima kasih atas hadirat-Mu yang menyertai kami senantiasa. Berikanlah kami keteguhan pada saat ini kami akan memulai pengajaran yang akan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Tony Muhammad Bastaman. Ya Tuhan, bimbing kami selalu, bimbing beliau, berikanlah berkah beliau, begitupun juga kami yang mendengarkan. Ya Tuhan, Engkaulah yang maha mengetahui apa yang akan terjadi, yang akan menyingkap semua kebenaran. Engkaulah yang hakim yang maha tinggi. Biarlah yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Semua kami serahkan kepada Engkau dalam nama Yesus. Tutup bungkus acara ini, tutup bungkus kami. Haleluya, amin. Silakan Pak Tony. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara kasih. Yuk kita sebelum mulai, kita hampiri tahta kasih karunia-Nya. Dia adalah Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kudus, 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 Engkau Allah yang kudus. Layakkan kami, layakkan kami dengan darah-Mu Tuhanku. Syukur kami naikkan padamu. Engkau baik, amat baik. Engkau Allahku, Allah penebusku. Syukur kami naikkan padamu. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik. Kami datang tersungkur di kaki-Mu. Kami tidak membela diri di hadapan-Mu Tuhanku. Kami sadar masih banyak perkataan, sikap hati, pikiran, tindakan yang tidak menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami, layakkan kami dengan darah-Mu. Biarlah Kau kuduskan, sucikan hati kami. Kami datang memuji menyembah-Mu, Yesusku, Tuhanku. Glory. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah,
Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan bersama-sama, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. One more time, I want you everybody say, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kami telah Engkau Yesusku Tuhanku, hadir di tengah-tengah kami, Engkau Allahku. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Have mercy, O Lord, have mercy. Nyatakan belas kasih-Mu, Tuhanku.
Kami datang memuji-Mu, kami datang menyembah-Mu. Engkau Allah El Shaddai, Allah penebusku, Allah penyembuhku. Syukur kami naikkan padamu. Glory. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sungguh kami bersyukur, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang dulu aku kenal sebagai Allahu Akbar, yang disembah oleh Musa, Daud, dan Yakub, yang Rahman dan yang Rohim. Kami datang tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu. Satu hal kami percaya, firman-Mu bukan hanya sekadar kata-kata, firman-Mu adalah Engkau sendiri. Dan Allah adalah kasih. Di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Barang siapa takut tidak sempurna di dalam kasih. Terima kasih atas firman-Mu. Dan Engkau juga mengatakan, jika seseorang mengatakan, aku mengasihi Allah, tetapi membenci saudaranya, dia adalah pendusta. Tuhan, dulu kami pendusta. Karena kasih-Mu, Kau tebus kami dengan darah anak domba Allah. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami tidak berdusta lagi. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjaga lidahnya. Tidak ada seorang pun, sudah tertulis. Tapi Engkau Roh Kudus yang akan menguasai kami. Kudus-kudus, Engkau Allah yang kudus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Semua yang mengasihi Allah katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Di pagi hari ini yang indah ini, terima kasih masih diberikan kesempatan kita untuk mengasihi Allah kita, ya. Dan biarlah kita bukan hanya pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman-Nya. Ya. Judulnya jangan takut. Ya. Alkitab menulis dari Kejadian sampai Wahyu 365 kali tercatat jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jadi kalau saudara bangun pagi, ya, saudara mengucap syukur apapun yang terjadi. Ya, mengucap syukur karena Allah baik, amat baik, sangat baik. Amin. Ya, walaupun punya masalah, Dia tetap baik. Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk apa? Untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Jadi kembali lagi saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Mengucap syukur. Ya, kita mengucap syukur harus di dalam segala hal. Baik atau tidak baik. Dan itu adalah menyenangkan hati Allah. Pada saat kita bilang, aduh, oh my God Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Karena pekerjaan iblis itu menakut-nakuti, menteror. Ya,
teroris, menteror, mengintimidasi. Tetapi firman Tuhan setiap pagi mengatakan, jangan takut, jangan takut. Nah, ya, saudara kasih, setiap kita punya masalah. Ya, setiap pagi tentu, wah, hari ini aku hadapin masalah nih. Ya, termasuk saya juga. Siapa sih yang nggak punya masalah? Nanti di surga kita nggak ada masalah. Selama kita masih hidup, pasti ada masalah. Ada seorang ibu-ibu datang. Pastor, saya banyak masalah. Tolong doakan supaya masalahnya diangkat semua. Lantas saya doakan, Tuhan, dia banyak masalah, Tuhan. Angkat dia cepat ke surga, Tuhan, biar masalahnya hilang. Oh, jangan begitu, Pastor, doanya. Katanya pengen gak mau masalah. Kalau di surga gak ada masalah. Bebas dari masalah, bebas dari penyakit. Kok gak mau masuk surga juga? Nah, itu sudah kasih. Nah, saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, tentunya kita harus mengerti juga. Makanya membaca Alkitab itu begitu penting. Ya, kembali lagi, jangan takut, jangan takut. Karena Tuhan tahu, selama kita hidup di dunia, kita akan diintimidasi oleh iblis. Iblis selalu takut, kamu tidak layak. Nah, di banyak permasalahan kita bangun pagi. Makanya mengucap syukur. Mengucap syukur itu bahasa dunianya adalah mantera yang terbaik bagi Allah. Mantera itu firman. Ya, bahasa dunianya. Karena apa? Pada saat kita mengucap syukur, ya, kita mengatakan Allah baik, amat baik, sangat baik. Ya. Itu yang menggetarkan hati Tuhan. Kalau kita lagi dapat berkat, lagi banyak bisnis, ya gampang mengucap syukur. Tapi firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Artinya apa? Baik atau enggak baik. Karena Allah tetap amat baik, sangat baik. Amin. Dan itu menggetarkan hati Allah. Dia akan berkata dari surga, wah ini benar umatku nih. Ada masalah pun dia mengucap syukur. Ya, walaupun dia tidak mengerti, tapi dia percaya bahwa Allah itu baik, amat baik, sangat baik. Itu yang menggetarkan hati Allah. Dan mata Allah akan tertuju kepada orang yang mengucap syukur di dalam segala hal. Ya, tapi iblis akan menteror kita dengan intimidasi. Kamu tidak layak, kamu orang berdosa, kamu orang bagian. Wah, ditakut-takutin. Ya. Dan pada saat kita mengucap syukur, iblis jauh-jauh. Engkau baik, amat baik, sangat baik. Iblis diingatkan bahwa 2000 tahun yang lalu dia sudah dikalahkan di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Dan kunci maut sudah diangkat, diambil dari liang kubur. Dan dia bangkit pada hari ke diingatkan. Nah, begitu pentingnya kita mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, lantas setelah itu merendahkan diri. Ya Tuhan, aku datang tersungkur di kakimu. Jangan langsung datang aja pagi-pagi, ini aku Tuhan. Siapa kamu? Ya. Di hadapan tahta Allah, 24 tua-tua di surga tersungkur. 24 tua-tua. 144 orang berbaju putih yang sudah dikuduskan tersungkur di hadapan tahta kasih karunia Allah. Siapa kita datang ke hadiratnya Tuhan, ini aku. Dia kudus dan maha kudus. Betul kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tapi masih ada kedagingan kita yang tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ya. Masih ada perkataan kita, sikap hati, pikiran, dan tindakan yang tidak menyenangkan hatimu. Tersungkur di kaki Tuhan, Tuhan ampuni, kami tidak membela diri, aku tidak membela diri, aku sadar masih banyak kekuranganku, kelemahanku. Dan apa yang namanya kedagingan itu tidak mendapat di dalam kerajaan Allah. Dan dia berfirman, dosa semerah bara pun akan kuputihkan seperti salju jika engkau mengaku di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Dan di Allah yang setia dan adil. Seringkali kita tidak setia, tetapi ya tetap Allah yang setia. Pada saat kita mengaku, darahnya menyucikan kita, melayakkan kita. Ya. Karena Tuhan datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Betul, kita sudah ditebus. Tapi kita harus sadar, kita itu masih banyak kedagingan kita. Pada saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan tuh akan singkapkan. Ini loh, kamu harus ampuni dulu. Kalau engkau memberikan persembahan kepadaku, ampuni dulu. Bereskan dulu hatimu. Ya, jangan nanti kita memuji penyembah Tuhan, itu korban yang menjijikan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan selalu mengatakan, oh ya aku harus mengampuni. Yang terdekat dulu. Istri, karena kita sering bergesek.
Ya, anak, teman, sahabat. Kalau orang lain nggak pusing, tapi sahabat yang sering bergesek. Tuhan, aku mengampuni. Apapun juga, aku mengampuni kalau kami bergesek. Mengampuni, memberkati, mengasihi mereka. Bereskan dulu hatimu. Baru kita memberikan pujian, sehingga pujian itu akan menyenangkan hati Allah. Namanya yadah. Ginosko. Ginosko itu kenikmatan antara suami istri. Dia mempelai laki-laki dan kita ini mempelai wanita. Ya. Kalau orang pacaran gimana sih? Dia mempelai loh. Tunangan. Kita mempelai wanita. Kita memuji, menyembah di Allah yang bertahta di atas pujian penyembahan. Ya. Dan itu menjadi dupa yang harum pada saat kita dibereskan hati kita. Dan firman Tuhan mengatakan pada saat kita memuji, menyembah Allah di dalam hadiratnya. Sudah kasih sampai hari ini. Sudah dari tahun 95 saya jadi hamba Tuhan. Ya. Kalau pagi-pagi saya datang tersungkur di kaki Tuhan. Ya. Hancur di kaki Tuhan. Kadang-kadang 3 tisu sampai 12 tisu. Ya. Karena di hadirat Allah kita tidak bisa bertahan lagi. Hancur kesombongan kita di hadirat Allah. Memuji, menyembah Tuhan. Yadah, glory. Kita tahu di hadapan kita ada masalah. Sebelumnya pagi-pagi masalah kita banyak. Saya punya shopping list. Apa bahan doa Tuhan, saya berdoa A, B, C, D buat bangsa dan negara, keperluan saya dan lain sebagainya. Tapi kadang saat melihat, merasakan kasih Allah, masalah itu menjadi kecil, saudara kekasih. Bukan masalahnya menjadi kecil, tetapi Allah, roh Allah yang ada di tubuh, yang bergaul dengan roh kita, semakin besar sehingga masalahnya jadi kecil. Bukan masalah ya tetap. Karena Allah yang di dalam kita lebih besar. Sehingga kita dengan confident. Ya, lupa dengan pokok doa kita. Lupa dengan kebutuhan kita. Padahal tadi, aduh Tuhan aku perlu uang nih buat bensin. Aku buat bayar indekos. Banyak. Aku nggak punya banyak kebutuhan pada saat kita yada. Kita percaya. Dahulu, sekarang, dan selamanya Dia selalu memberikan kebutuhan kita. Karena Allahku akan memberikan segala keperluanmu, bukan keinginanmu. Menurut kekayaannya. Jangan kita berdoa, aduh Tuhan bensin naik ini gimana nih. Nanti berkurang dong jajanku. Aduh, Allahku. Jangan-jangan aku harus dorong mobil nih di akhir bulan. Itulah intimidasi dari kepikiran kita. Tapi kalau kita pada saat yada, firman itu menjadi hidup. Allahku akan memberikan segala kebutuhanku. Hari-hari ini di San Francisco, bensin satu galon $5, yang biasanya $3 lebih. Di state lain masih $2,5. Kalau saya mikir-mikir stres juga. Aduh, gimana nih? Benar-benar menyalahkan pemerintah lah dan lain sebagainya. Ya, kalau udah menyalahkan seseorang, hati kita pun nggak damai. Mengucap syukur, puji Tuhan. Allahku akan memberikan segala kebutuhannya. Emangnya gua pikirin EGP mau $10 kok, tetap firman Tuhan Allahku akan memberikan segala kebutuhanku pada saat kita yadah. Nah, dan kita tahu, dan kita akan bertanya, Tuhan apa yang harus kita lakukan? Fokus kepada orang lain, jangan fokus kepada diri kita sendiri. Pada saat kita self-pity, mengasihi diri sendiri. Aduh Tuhan, Tuhan Kau tahu, aku dihina. Tuhan, aku mengampuni tapi aku sakit hati. Selfish. Ya. Akhirnya, curhatlah ke orang-orang yang enggak rohani. Iya benar dia orang tuh, digosok semakin sip. Apa yang terjadi? Nah, pada saat kita sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan itu melayani orang lain. Ya, tanpa terasa Tuhan dengan otomatis menyelesaikan permasalahan kita, kebutuhan kita. Oh kan kita harus survive dulu, cari makan dulu nih. Udah cari yang halal nggak cukup juga. Tuhan mengerti yang haram-haram juga. Sikat aja dikit komprominya. Sudah kasih. My beloved church. Allah dahulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Pada saat kita fokus menyenangkan hati Tuhan. Melayani menyenangkan hati Tuhan itu. Mengasihi. Saudara kasih.
Firman Tuhan mengatakan, apa yang tidak pernah kami pikir, apa yang tidak pernah ada di hati kita, apa yang tidak pernah kita dengar, itulah yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi orang yang mengasihinya. Fokus aja mengasihi Tuhan. Kalau kita fokus kepada masalah kita, ditekan-tekan lagi sama si iblis, sama gede masalahnya. Surprise Allah itu. Nggak kira-kira kalau Allah menjawab doa kita tuh. Wow. Allah, Tuhan, aku tuh tidak meminta sebesar ini. Ya, kita membatasi. Oh, nanti berkat Tuhan tuh kalau saya begini nanti enggak. Ya. Berkat itu dari Allah. Ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan dirinya sendiri. Mengharapkan dari manusia. Terkutuk, he's a jealous God. Layani aja. Dengan caranya dia akan memberkati kita. Dan Allah kalau memberkati kita, wow, nggak kira-kira, Tuhan. Saudaraku, nggak kira-kira kalau dia surprise. Karena firman Tuhan. Apa yang tidak ada di pikiran, di hati kita, yang tidak pernah kenal, itulah yang kusediakan bagi orang-orang yang mengasihi aku. Mari kita fokus aja. Kita semua punya masalah. Dunia mau tenggelam hari-hari ini. Semua sedang digoncangkan. Sudah tertulis. Akan ada kesesakan yang sangat besar yang belum pernah terjadi. Daniel 12. Sudah 12 tahun aku mengkhotbahkan tanpa saya mengerti juga apa yang saya khotbahkan. Akan ada kesesakan yang sangat besar. Belum pernah terjadi atas bangsa-bangsa. It's happened today. 1,5 tahun dengan si hantu corona ini. Sudah tertulis. Tetapi barang siapa yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan akan diluputkan. Diluputkan itu apa? Langsung masuk surga. Atau diluputkan dari masalah. Ya, kita nggak bisa menghakimi, oh yang kena COVID itu nggak benar. Ada 2 kematian itu masuk surga. Atau masuk neraka selamanya. Pastikan keselamatan saudara dan saya. Pastikan. Ya. Pada saat kita kembali, pada saat kita yadah ginosko, dinikmati hati kita oleh Tuhan. Kita nggak takut lagi. Mati adalah keuntungan, kita akan bertemu dengan Allah kita, Yesus Kristus yang menebus kita. Yang mengasihi kita. Dan bersama dia selamanya di sorga. Kok masih nggak mau untung juga? Kalau bisnis maunya untung. Kalau perlu tipu sedikit. Keuntungan terbesar kita adalah keselamatan. Mujizat terbesar kita adalah keselamatan. Dan bukan daripada hasil kita. Karena penebusan dosa di kayu salib. Ya, di situ baru kita mulai kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Karena Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Jangan, oh saya udah percaya Yesus pasti masuk surga. Berdosa lagi. Nggak bisa begitu. Ya. Apakah kita mungkin hidup tidak berdosa? Apakah kita mungkin melakukan hukum Taurat? Karena Yesus tidak menghapuskan hukum Taurat. Tetapi menggenapi. Dan Yesus mengatakan kepada saudara dan saya, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku, bukan sebagian. Segala. Waduh. Tuhan gak mampu. Jangankan segala, mengampuni aja susah. Jangankan musuh kita diampuni, bini gue aja susah. Kalau boleh jujur. Tetapi Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, another comforter, yaitu Roh Kudus, Rohullah yang akan menolong saudara dan saya menjadi pelaku firman, menggenapi firman Tuhannya. Formatnya mudah, Tuhan aku gak mampu. Aku harus mengampuni orang yang menghina aku. Memfitnah aku nggak mampu. Mau ditonjok udah nggak boleh karena sudah ditebus. Dihadapin nggak mampu. Roh Kudus tolong, sakit ya sakit. Tapi kita akan memampukan sehingga kita lebih daripada pemenang. Nah, saudara kekasih, disitulah formatnya. Jadi engkau jangan takut. Karena di dalam kasih yang sempurna akan menghilangkan ketakutan. Itu format dari jangan takut. Yuk kita baca kembali ke firman Tuhan aja. Kita akan membaca di kitab Matius. Saya minta Mas Agus. Ya. Kitab Matius 10 ayat 26 sampai ke 28. Matius 10
ayat ke-26 sampai ke-28. Siapa yang Jadi, membacakan silahkan, Mas Agus ya. jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Sampai 28. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang. Apa yang dibisikkan di telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang tidak dapat membunuh tubuh, tapi Yang yang dapat membunuh tubuh. Sorry. Ya. tidak Ulangi dapat ayat membunuh tubuh, ke-8-nya. tetapi Ulangi. yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang Kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Mereka itu siapa? Yang tadi dikatakan, yang bisa membunuh tubuh tetapi tidak bisa membunuh jiwa, ya. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup tidak akan dibuka. Ayat 26, kembali lagi ke ayat 26. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak akan ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah loh saudara kasih. Jelas firman ini mengatakan, jangan takut kepada mereka. Tidak ada sesuatu yang tertutup. Semuanya hari-hari ini sedang dibukakan. Karena Tuhan yang membukakan, bukan kita. Tuhan Yesus sendiri, kalau di Alkitab saya ini tulisannya merah. Tidak ada rahasia-rahasia lagi. Biasanya yang ditutup-tutupin itu yang bau-bau. Yang kotor-kotor, dosa ditutup-tutupin. Ya. Tuhan mau dosa kita dibereskan. Bertobat. Ya. Dosa semerah bara pun akan diputihkan seputih salju kalau kita mengaku. Tuhan maunya dibereskan. Jangan ditutupin. Ya, karena semuanya akan dibukakan. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup. Biasanya yang tertutup itu adalah dosa. Ditutup-tutupin. Yang tidak akan, dan tidak ada yang tersembunyi, yang disembunyikan. Ya. Nah, kita berbicara kekristenan. Tuhan mau saudara dan saya menjadi garam dan terang. Garam itu menjadi rasa yang enak. Kurang garam nggak enak, kebanyakan garam darah tinggi. Atau mau mau honeymoon terus kalau kebanyakan garam itu. Ya. Garamnya harus pas, menjadi rasa. Bagaimana kita dirasakan berbuat baik? Nah, dari mana kebaikan itu? Jangan kita ngasih-ngasih duit, dari mana duitnya? Ya. Dunia tidak peduli. Yang penting kamu ngasih makan, ngasih bansos, ngasih nasi bungkus. Ya. Dari mana duitnya? Hasil korupsi, hasil kejahatan yang tidak halal. Di masjid, di gereja pun ada yang duit nggak halal juga. Ya, hasil rampokan dibawa jadi persembahan dan lain sebagainya. Oh, kuduskan, sucikan. Dari mana uangnya itu? Dari mana sumbernya itu? Ya. Tapi kalau kita memberikan dengan uang yang halal, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita hasilnya, tidak ada Nabi Robin Hood di Alkitab. Menolong dulu, merampok dulu, korupsi dulu, baru dibagi-bagikan, kan namanya hebat. Tapi saudara akan mempertanggungjawabkan semuanya. Sedang dibukakan. Ya. Malah ada yang bilang, ya nggak apa-apalah korupsi juga, yang penting satu agama. Nggak bisa. Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada nabi, karena kita agama samawi. Percaya kepada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Di agama saya yang lama. Kita orang percaya sudah cukup dengan sampai Kejadian, Wahyu, sampai Injil. Ya, semuanya adalah pilihan. I repeat, semuanya adalah pilihan. Ya, saudara mau masuk surga, masuk neraka, saudara pilihan. Saudara mau ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, itu pilihan saudara. Saudara mau ditimbang kebaikan dan dosa kita, silahkan. Tapi saya mau kasih tahu, ya, tidak ada seorang pun
bisa diselamatkan dengan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun, bukan kata saya, ada di firman Tuhan. Dan kebaikan kita bagaikan kain kotor, dirty rag di hadapan Tuhan. Semuanya sedang dibukakan. Ya, Tuhan sendiri. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah di dalam terang. Jangan kita bisik-bisik di belakang tembok. Oh, silent is gold, silent is gold. Ya, tapi di belakang bisik-bisik. Tidak ada ayatnya juga silent is gold. Memang Amsal mengatakan banyak bicara, banyak salah. Sedikit bicara, sedikit salah. Tetapi kalau saudara tidak bicara, saudara bisu. Kita harus tetap bicara, menyaksikan kebesaran Tuhan. Kita tetap bicara, memberitakan Injil. Tapi masalahnya tidak ada seorang pun bisa mengalahkan lidah. Lidah kita harus dikuduskan dulu. Lidah kita harus disucikan dulu dari hati kita. Karena bahagialah orang yang suci hatinya. Dia akan melihat Allah. Dan mulut kita adalah pancaran daripada hati kita. Mulut kita adalah pancaran daripada hati kita. Mungkin kita dijaim-jaim, dipoles-poles, ya. Tapi kita tahu, ya, nggak usah pakai lying detector. Kita tahu orang yang pura-pura. Kasih itu jangan berpura-pura. Kasih itu harus murni, tidak ada imbal-imbalnya. Kasih itu murni, walaupun kita memberikan air susu dibalas air tuba, tetap mengampuni, memberkati, puji Tuhan. Nah, jangan kita udah ngasih ke gereja, bener nggak? Ribut dengan PDN jadi minta lagi, nggak boleh. Jangan ada udang di balik bakwan, karena semuanya akan dibukakan. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atap rumah. Alkitab mengatakan Allah juga berbisik. Allah juga berbicara firman Tuhan. Katakan di atas rumah. Pada saat kita membicarakan kebenaran, kebaikan, kita akan dianiaya. Jelas di Alkitabnya. Bahkan Plato mengatakan pada saat engkau berbicara kebenaran, engkaulah orang yang paling akan dibenci. Pada saat kita berbuat baik, kita akan menjadi populer. Tapi pada saat kita melakukan kebenaran, memberitakan kebenaran, kau akan dibenci oleh banyak orang. Karena dunia tidak senang dengan kebenaran. Yang enak-enak didengar telinga sadar. Dan janganlah kamu takut, ayat ke-28. Janganlah kamu takut. Apa? Kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Mereka itu siapa? Yang bisa membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Kepada dunia, orang-orang yang membunuh kita. Tetapi takutlah terutama kepada Dianya, huruf besar, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Kita harus takut akan Tuhan daripada takut kepada manusia. Jelas, gak usah diterangkan pakai bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Ya, jelas sekali. Kita hari-hari ini sedang diperhadapkan. Akan ada saat yang kau akan dikucilkan. Ya. Dan mereka yang membunuh engkau akan mengatakan, aku berbakti kepada Allah. Ya. Karena mereka tidak mengenal Bapa dan Anak. Bahkan pada saat kita berbicara tentang kebenaran, ya, orang-orang yang suam-suam kuku, orang-orang percaya pun ikut ketakutan. Hati-hati, jangan cari masalah, katanya. Stay away from trouble. Saudara mau ngumpet di mana juga, saudara akan dapat masalah. Ya, Mas Agus, saya minta dari ayat pertama, ayat ini. Ya, dari ayat pertama. Ya, Yesus. Ya, silakan Mas Agus. Silakan baca Mas Agus. Oke. Yesus memanggil ke-12 rasul. Ayat yang pertama, Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Wait. Oke, sorry, maksud saya dari ayat 16 kepanjangan.
Ya, ini juga dari ayat ke-16. Ini satu perikop ya. Dari ayat ke-16. Silakan Pak Kodek. Ya. Ayat yang ke-16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Stop dulu. Yesus mengutus saudara dan saya ya, bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Kan sesuatu yang konyol. Tapi Tuhan menantang kita, siapakah yang mau kuutus? Ya. Pada diam semua. Di sekolah Alkitab selalu ada, tetapi firman Tuhan, siapa yang mau kuutus? Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti tulusnya, tapi cerdik juga. Untuk diutus bagaikan domba ke tengah-tengah serigala itu perlu keberanian. Keberanian yang bukan daging, tapi keberanian dari Roh Kudus. Karena barang siapa yang penuh dengan Roh Kudus. Rasul-rasul pada saat itu ketakutan. Dia berdoa sampai ruangan itu bergoyang. Maka penuhlah dengan Roh Kudus. Dan mereka dengan berani memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan untuk kalangan sendiri. Tidak ada ayatnya untuk beritakanlah kepada bangsa-bangsa, jadikan segala bangsa muridku. Jangan di kalangan sendiri saja. Oleh karena itu, kalau kita memberitakan Injil, bagaikan kita ke tengah-tengah serigala kepada orang yang tidak percaya. Saudara mau berbicara halus atau kasar, mereka akan marah karena kebenaran dinyatakan. Ya, bukan masalah penistaan agama atau IT. Ya, kita ngomong halus pun kenyataannya kita akan, karena itu kebenaran. Ayat selanjutnya Pak Kodek. 17. Tetapi ayat yang ke-17, ya, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Lanjut ya. Ayat 18, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita akan dibawa karena Yesus sendiri dibawa kepada mahkamah-mahkamah. Ya. Petrus menyangkal Yesus di hadapan mahkamah 3 kali sebelum ayam berkokok. Tetapi pada saat Petrus penuh dengan Roh Kudus di hadapan mahkamah, dia mengatakan, di kolong langit ini tidak ada nama yang karena namanya diselamatkan, yaitu Yesus Kristus. Petrus berani mengatakan begitu karena penuh dengan Roh Kudus. Silakan lanjut, Pak. Ini 19, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Di saat ini aku ada kesaksian sedikit. Satu hari tahun 2000, saya diundang ada Rakernas, Rapat Kerjasama Nasional mengenai Granat, Gerakan Nasional Anti Narkotika. Saya juga nggak ngerti waktu itu Granat itu apa. Waktu saya datang ke Hotel Kartika Plaza dengan beberapa klien saya buka rehabilitasi narkoba waktu itu. Wah, mobilnya bagus-bagus. Ternyata ada 160 orang di situ. Ya, ada 160 orang di situ, 14 jenderal dan waktu itu Kapolrinya ada di situ, yaitu Dai Bakhtiar. Ya, ada Adnan Buyung Nasution dan 160 artis dan lawyer-lawyer di sana. Wow, saya bilang ada apa? Ternyata saya harus bersaksi di sana. Ya, saya pun nggak ngerti. Setelah Pak Dai Bakhtiar Kapolrinya turun, setelah dia bikin speech, saya dipanggil. Aduh, saya bilang, ada apa? Waktu saya naik ke panggung, Pak Tony Bastaman di luar Granat, Anda profesinya apa? Saya bilang, saya pendeta. Wah, orang udah lemas karena dikatakan ada seorang mantan narkoba yang sudah menjadi tokoh masyarakat. Ya, saya pun bingung mau ngomong apa. Sudah kasih dari 160 orang itu hanya 2 orang yang Kristen, saya dengan almarhum Benny Panjaitan, Panbers. Ya, mereka adalah korban daripada anak-anaknya kena narkoba, makanya mereka fight untuk undang-undang narkoba.
Biasanya kalau saya ketemu mikrofon langsung puji Tuhan, haleluya. Oh, hampir aja. Karena podiumnya beda. Oh, Tuhan tolong. Saya nggak tahu harus bikin apa. Pada saatnya firman Tuhan dikatakan, saya katakan kepada mereka, saudara kekasih, di luar sana mobil saya paling butut. Memang kenyataannya begitu. Tetapi saya bangga sebagai anak putra Indonesia. Punya satu-satunya di Indonesia rehabilitasi yang gratis. Enggak, tanpa tarif. Lantas gedung itu seperti meledak. Gegap gempita. Dari mana dananya Pak Tony? Dari Amerika? Bukan. Dananya dari surga, dari Tuhan Yesus. Ada bos, gak ada bos, kita komitmen. Saya nggak mau bikin rumah sakit. Saya mau bikin rumah sembuh, miracle center. Ya, semua staf saya mantan narkoba juga kebanyakan, preman juga. Dibayar nggak dibayar, digaji nggak digaji, kita melayani Tuhan. Saya orang terakhir dapat gaji. Itu komitmen saya. Ya. Dan saya diangkat menjadi perumus daripada Rakernas. Bersama empat yang waktu itu ada Titika Darsi, ada Henry Yosodiningrat. Ya. Saudara kekasih. Dan saya berteriak, pecandu narkoba jangan di penjara, harus direhabilitasi narkoba. Tetapi bandar-bandar harus dipenjarakan. Puji Tuhan, beberapa tahun kemudian direalisasikan. Inilah pengendapan dari firman. Saya pun nggak tahu ngomong apa. Lanjut Pak Kodek, ayat ke-20. Ayat yang ke-20, Ya. karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ya, lanjut. Tadi sudah saya saksikan. Ya. 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Saya hampir dibunuh. Saya dengar salah satu abang saya mau panggil orang untuk bunuh saya karena saya terima Yesus Kristus. Puji Tuhan, sampai hari ini saya masih hidup. Dan saya mengampuni, memberkati mereka. Makan waktu 20 tahun. Bahkan saya, bukan hanya untuk dibunuh. Ya, mamaku yang kukasih mengutuk saya. Dulu kamu jadi morfinis, tetap anak saya. Dulu kamu keluar masuk penjara, tetap anak saya. Tetapi saya menyesal melahirkan kamu kalau kamu murtad. Itulah salib yang harus saya pikul. Tapi puji nama Tuhan. Hari ini mama saya sudah ada di surga. Lanjut. Ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, kata Yesus. Silakan. Lanjut. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itu bukan kata saya, itu kata Tuhan Yesus. Orang yang bertahan sampai garis finish akan selamat. Wow, ngikut Yesus nggak mudah. Silakan. Ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Ya, lanjut. Ya, oke. Dia akan datang. Kita akan dianiaya. Ayat yang ke-24, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Dia adalah Tuhan kita, dia adalah guru kita, dan dia adalah Tuhan kita. Kita nggak boleh melebihi daripada dia. Ya, silakan. Lanjut. Ayat yang ke-25, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Ya, ayat 26 sampai 28, ya, itu tadi sudah kita bahas. Kita langsung aja berhubung waktu. Kita akan langsung aja ayat ke-32 sampai ke-33. Berhubung waktu, nanti saudara baca yang lain di rumah. Ya, ini pelajaran yang luar biasa hari ini. Ayat yang ke-32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia,
aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Nah, perhatikan ini baik-baik, saudara kekasih. Hari-hari ini, ya, kalau dilihat sejarah kekristenan di Indonesia, ya, ada yang namanya MB atau MBB. MB itu underground church. Banyak orang Muslim yang sudah percaya Yesus, sebagian sudah dibaptis, tapi tidak berani mengatakannya karena takut dianiaya. Namanya MB, Muslim Believer. Statementnya is okay to be Muslim selama percaya Yesus. Mereka percaya Yesus lewat Islamologi, dari bawah merambat. Ini sudah rahasia umum sebetulnya. Tapi mereka takut karena pada saat mereka ngaku Yesus, mereka akan dilontarkan. Salah satu dulu, waktu saya di Cimahi tahun 98, ada dari satu daerah, kita harus jemput dia. Jauh dari, dia harus nyebrang sawah. Bawa ke gereja, pulang ke gereja, jemput lagi malam-malam. Ya. Pada saat satu kampung tahu, waduh, ini kenyataan. Dilemparin, dikutukin, ada yang lemparin pakai kotoran juga. Jadi bukan hal yang baru kalau hari-hari ini ada yang dilumuri dengan kotoran manusia. Nah, saudara kekasih, makanya ada yang di bawah namanya MB Underground Church. Ya, dan sudah rahasia umum. Saya perkirakan hampir 40 juta sekarang. Kenapa? Ya almarhum Moko kita bilang 1 juta setiap tahun. Ya, Saifuddin Ibrahim 2 juta. Si Morangkir nggak tahu banyak. Dan memang sedang terjadi. Ya. Nah, lantas saya pernah diketemukan dengan salah satu leader daripada underground church. Saya berbicara kepada dia. Saya panggil dia Pak Ustadz karena dia bergerak di bawah tanah. Pak Ustadz, saya bilang, Anda akurannya jauh lebih hebat daripada saya. Saya tahu rangkanya, tapi sudah terlalu lama juga. Saudara, Anda Alkitabnya jauh lebih pintar daripada saya. Saya bacakan ayat ini. Ya, setiap orang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapa yang di sorga. Bagaimana dengan ayat ini? Bagaimana nasib daripada underground church ini? Firman Tuhan tidak bisa ditawar. Pada saat itu pemimpinnya marah. Pak Tony, jangan kamu mengganggu pelayanan kami. Mereka takut. Saya mengerti. Tetapi saya tidak setuju. Yesus yang mengatakan begitu. Ya. Petrus saja, rasul yang ikut Tuhan Yesus, menyangkal Yesus 3 kali. Kalau dibawa ke tempat ini, dia tidak layak. Dia tidak masuk surga. Tetapi pada saat dia penuh dengan Roh Kudus, dia tidak ada takutnya. Dia berbicara di Mahkamah Agung, tadi saya sudah katakan. Ya, karena apa? Mereka berani, si Petrus berani karena penuh dengan Roh Kudus. Karena berani daging itu brave, terbatas. Petrus pun yang mengatakan aku siap mati buat engkau. Tetapi pada saat yang dihadapkan dengan penganiayaan, dia menyangkal Yesus. Tetapi pada saat Petrus penuh dengan Roh Kudus, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Mujizat yang pertama itu yang terbaik adalah keselamatan. Baru mujizat yang lain, dia tidak ada takutnya karena apa? Karena penuh dengan Roh Kudus. Makanya Yesus mengatakan, ada saat yang ku akan dianiaya. Barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan. Saudara kekasih, ya, ini jelas. Hanya penuh dengan Roh Kudus saja. Puji nama Tuhan. Waktu pertemuan kedua dengan Pak Ustadz itu, ya, dia peluk saya. Pastor, saya punya akses ke 25 provinsi. Punya akses. Underground church. Ajarkan mereka penuh dengan Roh Kudus. Spiritual warfare. Supaya mereka tidak menyangkal Yesus. Itu kejadiannya 3-4 tahun yang waktu saya ketemu dengan orang biasa. Ya. Jadi kembali lagi. Puji nama Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang kairosnya Tuhan. Ya. Yang masuk ke YouTube itu hanya sebagian saja. Dikasih vision and dream. Karena firman Tuhan dengan jelas di kisah 2 ayat 30. Kisah para Rasul 2 ayat ke-17. Pada hari akhir.
Roh Kudus sedang dicurahkan dan mereka akan penuh dengan Roh Kudus. Ya, teruna-teruna akan diberi, anak-anak akan bernubuat. Teruna-teruna diberikan vision, penglihatan. Dan orang-orang tua diberikan mimpi. Hari-hari ini sedang terjadi. Dan saya sudah mengalami tahun 91. Oh, itu mah bukan dari Tuhan, itu mah dari roh lain, dari jin lah. Dikatakan begitu. Puji nama Tuhan, sampai hari ini saya eksis. Bahkan dari orang kalangan gereja sendiri mengatakan nggak mungkin dikasih penglihatan, kasih mimpi, ketemu Yesus. Emang Yesus baunya kayak apa? Karena mereka belum mengalami. Padahal mereka sarjana teologi dan firman-Nya jelas. Pada hari akhir mereka akan dikasih nubuatan, penglihatan dan mimpi, dan hamba-hamba Tuhan akan melakukan mujizat yang luar biasa. Artinya apa, saudara kekasih? Hari ini sedang digenapi apa yang terjadi di firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ya dan amin. Ya, jadi kembali lagi. Waktu setahun setengah yang lalu, saya di Qatar. Biasanya kalau saya kebaktian, saya nggak doain sekolah minggu. Karena saya belum pernah sekolah minggu. Saya terima Yesus umur 28 tahun. Nah, di sini ada orang biasa yang suka ngajar sekolah minggu, masuk channel baru. Ya, saat di Qatar saya bilang, let me pray for them. Biasanya saya karena saya nggak ada hati. Waktu saya doakan anak-anak kecil sekolah minggu memuji Tuhan dengan air mata bercucur, anak kecil, penggenapan dari firman. Di Pakistan sudah kasih. Satu hari saya dapat jatah tiga gereja sampai jam 10 malam. Lantas diundang ke rumah-rumah penduduk orang-orang Islam. Besoknya saya khotbah, mereka telepon. Pastor, kemarin Anda khotbah mengenai kisah 2 ayat 17. Ya. Banyak jemaat saya dikasih mimpi, dikasih penglihatan. Karena sedang digenapi, bukan saya hebat khotbah. Ya. Ada orang Islam ngetok gereja di Pakistan, itu urusannya Taliban. Nekad. Yang jaga gereja itu bukan security, pakai AK, pakai senapan yang jaga pintu gereja itu di Pakistan. Kayak model perang. Mereka datang ke gereja nekat. I saw Isa Al-Masih last night. Who is he? Saya melihat Isa Al-Masih dalam mimpi saya, dalam penglihatan saya. Siapa dia? Pada saat saya sholat tahajud sedang digenapi hari-hari ini. Nah, saudara kekasih, di dalam nama Yesus sedang digenapi. Makanya nggak heran sekarang ini 40 underground church yang kita perkirakan sekitar 40 juta karena tidak ada data yang resmi juga. Sedang bermunculan karena waktunya Tuhan. Sedang kebakaran jenggot semuanya karena sedang dibukakan tadi ayat pertama. Tidak ada yang tersembunyi yang akan dibukakan. Tidak ada yang tertutup yang ada dibukakan. Semuanya. Korupsi, kejahatan. Oh, kalau di gereja, di masjid, enggak, semuanya. Ya. Tuhan sedang membukakan karena orang yang percaya itu tidak boleh ada hidden agenda. Harus ada terbuka, transparansi. Kalau kita transparansi, orang tidak berpikir negatif. Kalau kita tertutup, orang akan pikir negatif. Oh, itu pendeta jamnya mahal katanya, 2M, 3M. Jangan-jangan duit perpuluhan. Saudara kasih, jangan cepat judging dulu. Siapa tahu jemaatnya yang konglomerat kasih yang 2M kan bagi mereka piece of cake. Ya, walaupun hak dia mau dijual untuk dibagi-bagi ke orang miskin atau tidak, urusan dia. Tapi karena tidak terbuka, tidak transparansi, orang jadi negatif. Jangan-jangan duit perpuluhan gue nih yang dipakai. Pada saat istri pendetanya pakai cincin berlian, oh itu duit perpuluhan gue dipakai cincin berlian. Jangan jangan berandai-andai juga, pikiran negatif. Nggak boleh. Ya. Tetapi yang salah siapa? Karena mereka tertutup, jadi orang berpikir lagi. Kalau kita transparansi, oh itu jam tangan yang 3M itu dikasih dari Pak konglomerat itu. Nah, kan? Saya bukan belain, semuanya harus terbuka. Kalau tertutup, orang jadi berandai-andai, negatif thinking. Salahnya siapa? Jadi orang berdosa karena kita tertutup. Nah, sekarang sedang dibukakan. Pada saat dibukakan kan, ada temannya orang biasa itu. Ada orang biasa, seorang pendeta besar.
Ternyata kasus. Kita nggak cari tahu. Tapi muncul sendiri. Dan masih khotbah, mengerikan sekali. Ya. Saudara kekasih. Silent is gold, nggak ada ayatnya. Katakan. Di atap-atap rumah. Ya tegur 4 mata dulu. Setelah tegur 4 mata, tegur bawa penasehat. Kalau masih bergumang dalam dosa, keluarkan dari jemaat. Oh, kalau dikeluarkan dari jemaat kan nanti kolektif kita berkurang. Nggak boleh, itu firman Tuhan. Nanti jemaat kita berkurang. Lebih baik jemaat sedikit, tapi biarlah gereja menjadi gereja yang kudus dan am daripada gereja besar sarang penyamun. Nah, jadi kembali lagi saudara kekasih, di dalam nama Yesus semuanya sedang dibukakan. Ya. Bukan saya, firman Tuhan, semuanya dibukakan. Tuhan yang berfirman. Nah, jadi kembali lagi, ayo transparansi. Orang nggak akan bernegatif tinggi. Transparansi dan terbuka. Semua kejahatan, korupsi di Amerika, di mana-mana sedang dibukakan. Marilah kita orang percaya bertobat. Kalau kita bertobat, dosa semerah bara diputihkan seputih salju. Betul, kita tidak sempurna. Ya, tapi Tuhan menanggung segala kelemahan kita. Dan orang yang mengasihi Tuhan tidak akan dipermalukan. Itu janji Tuhan. Saya pun masih jauh dari kesempurnaan, tapi firman Tuhan dinyatakan. Hari ini sedang digenapi. Semua sedang dibukakan. Yang sangat memalukan, yang sangat tidak yang sangat moral yang sangat rendah. Kebuka semua. Tadi golongan agama apa saja. Ya, di gereja, di masjid, di mana-mana yang semuanya sedang dibukakan. Yuk kita bertobat sama-sama. Atau kita akan menghadapan tahta pengadilan Allah. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diluputkan. Dan kita harus hidup menggenapi firman Tuhan. Nah, jadi kembali lagi semuanya adalah pilihan. Sudah dikatakan, saya pun, firman ini pun menegur saya. Bukan saya lebih suci daripada saudara. Saya tidak merasa lebih suci, lebih baik daripada saudara. Tapi biarlah firman Tuhan dinyatakan. Dan biarlah kita menjadi pelaku firman. Bukan hanya mendengar firman Tuhan saja. Ya, sebelum kita tutup, izinkan saya kembali lagi mengucap syukur. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat yang melimpah, El Shaddai, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Ya besar, Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai.
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kami bersyukur firman-Mu ya dan amin. Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Untuk mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Roh Kudus penuhi kami dengan roh-Mu. Supaya kami berani mengatakan apa yang Kau katakan di dalam gelap. Kami akan katakan di atas atap-atap rumah. Karena semuanya sedang dibukakan. Semuanya. Siapapun Allah kami tidak akan tidak melihat siapapun, akan dibukakan, tidak ada yang tersembunyi. Oleh karena itu, kuduskan, sucikan hati kami. Kau memutihkan seperti salju, dan kami akan berjalan, Tuhan, karena Kau yang sudah mengampuni, dan Kau mengatakan barang siapa mengasihi Engkau tidak akan dipermuliakan. Berikan kami kasih yang sempurna yang melenyapkan ketakutan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Saudara kekasih, ya saya buka ke